Selamat pagi Gas Culture Church. Saya undang semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Welcome to the Gas House. Yes. Boleh lambaikan tangannya yang siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Boleh sorakan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah untuk... Ayo Gas Culture Church, lebih lagi dong pujiannya buat Tuhan kita, come on. Biar dari tempat ini puji-pujian bagi Tuhan yang sepakat katakan amin. Mari angkat pujianmu. Berkuasa di bumi di surga, lebih lagi bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Mari sama-sama angkat suaramu. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Kami mau nyatakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Say, Tuhan Allah kita. Yang percaya katakan yes. Bukannya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Mari agungkan Dia. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Namanya berkuasa, pembebas surga. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tepuk tangan sama-sama. Ini bagimu Tuhan, pengagungan pujian kami. Oh Jesus, kami menantikan pernyataan kuasa-Mu Tuhan. Oh, kami angkat suara kami bagimu, Jesus, Jesus, say, betapa hebat, betapa kuat. Saya percaya bisa lebih lagi suaranya saudara. Dia percaya semua perbuatannya. Ambil tepuk tangan yuk bagi Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat. Oh, Dia ternama Yesus Raja segala. Sekali lagi. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Katakan Dia Tuhan atas kita. Tuhan Allah kita. Oh, sekali lagi. Tuhan Allah kita. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita, kembali. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Tepuk tangan lebih semangat, kembali. Biar hari ini kita mau nyatakan Tuhan yang besar atas hidup kita, amin. Mari nyanyikan bersama. Berjalan bersama. Mari dengan imanmu katakan, tak akan ku gentar. Oh, tanganmu menopangku. Jesus, jangan di kehidupan. Saya mau ajak angkat kedua tangan kita sama-sama. Lebih lagi.
siap melompat. Come on. Oh kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau berikan kasih-Mu. Teriakan, benteng hidupku, takkan ku takut, suatu saat kau beserta. Sorakan namanya, jaminan hidup. Yang percaya katakan haleluya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, kami percaya. Mari dengan segenap hati nyanyikan. Berjalan bersama, ini keputusan kami Tuhan. Tak akan ku gentar, sebab ada tangan-Mu. Oh, jalani kehidupan. Boleh sekali lagi angkat kedua tangannya sama-sama. Go! Oh kau beriku, yang percaya terima kemenangan. Come on. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan yang terbaik. Ini jadi pujian bagi Tuhan kita. Dia layak dipuji. Amin. Oh. Kami tidak takut. Kami punya pengharapan. Sebab ada Tuhan bersama kami. Mari nyanyikan. Oh kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Lebih semangat, semangat sendiri. Oh kau kekuatanku, come on. Lebih keras, come on. Puji Dia. Oh benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Yang percaya sekali lagi. Penopang hidupku, panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yang percaya berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Oh, oh, oh. Mari berikan kemuliaan, penghormatan yang terbaik. Haleluya. Wow. Bapak Saudara, saya percaya Dia layak terima pujian yang lebih lagi, Bapak Saudara. Ayo God's Culture Church, kasih kemuliaan, penghormatan yang terbaik. Dia layak, Dia layak, Dia layak. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh God, pagi hari ini Tuhan, kami mau mendekat kepadamu, sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami, sumber pengharapan kami. Hanya Engkau yang kami tuju Tuhan. Mari datang, mari datang,
lebih dalam, lebih dalam. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, di dalam-Mu, di dalam naungan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tuhan, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kerinduan kami Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, setiap kataku, Kau pun menunggu. Jesus, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir
sambil angkat tanganmu, pandang Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari sembah Dia, oh Yesus. Kami jauh-Mu, oh Jesus, kami mau mendekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Shiria la 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 bagara la 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 bashana la 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 mo. Shiria la 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 mo. Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Haleluya. Hiriara balala balala masyanda, siriara balala 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 mo. Oh Tuhan, siriara la la balala 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 mo. Mari lebih lagi saudara, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari mendekat lebih lagi saudara, bawa hatimu, menyembahmu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembahmu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Mari dengan segenap kerinduanmu, menyembahmu Tuhan, menyembahmu,
karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Mari sambil angkat kedua tangan kita, menyembah-Mu, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Mari yang rindukan Tuhan, angkat tanganmu, katakan, menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian lagi katakan menyembah-Mu. Itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu sumber kekuatanku. Menyembah-Mu, itu yang aku rindukan, karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. Karena hadirat Karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. karena hadirat-Mu, Karena hadirat-Mu yang menjamah hatiku. we love you. Yesus, kami menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Oh Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kau kekuatan kami, Kau kota benteng kami, Kau sumber pengharapan kami. Yesus, Yesus, we love you.
Ku rindukan menyenangkan, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidup. Yesus, kau segalanya. Mari angkat tangan kita. Sekali lagi katakan yang ku rindukan. Yang ku rindukan menyenangkan, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidup. Yesus, kau segalanya bagiku. Mari Bapak Saudara sekali lagi, lebih sungguh lagi. Katakan yang ku rindukan. Yang ku rindukan menyenangkanmu, jadikan dirimu tempat pertama dalam hatiku, mengasihimu sepanjang hidup. Yesus, kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Mari berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapak, terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. Oh God, we love your presence God. Tuhan, kami suka dengan hadirat. Kami percaya Tuhan ketika di dalam hadirat Tuhan, kami sepertinya tidak perlu apa-apa lagi Tuhan. Karena hadirat Tuhan begitu menyentuh kami, begitu memenuhi hati kami. God, we love you God, we love you God. Orang yang percaya Tuhan di dalam hadirat Tuhan, kami yang lelah dipulihkan Tuhan, kami yang lagi kehilangan harapan, Tuhan kasih pengharapan yang baru. Kami yang masih terikat, dipatahkan Tuhan, dilepaskan Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, di dalam hadirat Tuhan ada iman pengharapan. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sama-sama mengatakan kami Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Niko Dr. Hajorku Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus Tuhan, berikan pengurapan-Mu Tuhan. Tuhan berikan visi-Mu Tuhan. Tuhan biarlah Pastor Niko Tuhan selalu dapat memimpin jemaat yang besar ini Tuhan. Menuju dan lebih dekat lagi pada visi Tuhan. Tuhan juga kami berdoa juga Tuhan buat Pastor Benny Gunawan Tuhan. Tuhan berkati Tuhan Pastor Benny Gunawan Tuhan untuk memimpin Bandung ini Tuhan Yesus. Berikan pengurapan-Mu Tuhan, berikan kuasa-Mu, berikan kebijaksanaan-Mu Tuhan Yesus. Juga buat setiap wakil-wakil gembala Tuhan di Rayang 2 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada pengurapan Tuhan. Biarlah ketika wakil gembala ini Tuhan, mereka berkhotbah, mereka sharing, mereka memimpin Tuhan. Kami berdoa biar ada pengurapan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, biar selalu ada favor Tuhan buat gereja ini Tuhan. Bapak saudara, mari kita angkat tangan kita tuh. Bapak saudara, mari kita berdoa pastor kita, Pastor Fandi di tempat ini. Tuhan Yesus, mari kita berbahasa roh. Syukur ya laga bahara laga dia laga bahara laga bahara laga ya laga laga bahara laga laga. Syukur ya laga laga bahara laga bahara laga ya laga bahara. Segala laga. Mari topang gembala kita. Syukur ya laga bahara. Syukur ya laga bahara.
Tuhan, kami percaya Tuhan, ada hati Tuhan pada pastor kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar visimu Tuhan Yesus selalu ada bersama pastor Fandi Tuhan. Tuhan, beri penyertaan Tuhan selalu ada bersama pastor Fandi. Pengurapan Tuhan selalu berada bersama pastor Fandi. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa pastor Fandi memimpin kami God's Culture Church ini Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan Yesus. Berkati Bu Lydia, berkati anak-anaknya Tuhan. Biarlah sungguh selalu ada penyertaan Tuhan bagi keluarga Pastor Fandi Tuhan. Dan kami sama-sama berdoa Tuhan bagi bangsa negara kami Tuhan Yesus. Syukuri Allah gada bahara gadi Allah gadi Allah. Syukuri Allah gadi Allah gadi Allah. Bapak Tuhan, kalau saat ini banyak yang mengatakan Indonesia gelap, Tuhan kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bahwa ada pengharapan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa sungguh bangsa Indonesia ini bisa maju Tuhan Yesus, bisa naik, bisa bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan buat Presiden kami Pak Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran Tuhan. Tuhan berikan pengurapan Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, supaya mereka ketika memimpin bangsa Indonesia ini, mereka memimpin dengan jujur, mereka memimpin dengan bersih. Dan kami percaya Tuhan bahwa Indonesia akan bangkit, akan naik dan tidak menjadi turun. Kami berdoa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan Yesus. Kami ingin memberikan yang terbaik. Tuhan, biarlah persembahan kami menjadi rasa syukur dan cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Saudara, mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapak Saudara, sebelum duduk Bapak Saudara, coba lihat kiri kanannya, kita kasih salam. Kamu luar biasa. Boleh 5 orang Bapak Saudara ya. Bapak Saudara, sebelum kita memberikan persembahan, izinkan saya sharing dikit apa yang saya dapatkan beberapa hari ini. Bapak Saudara, belakangan ini saya tuh lagi teringat dengan khotbahnya Pastor Wui Chuang di tempat ini. Waktu itu Pastor Chuang tuh bilang bahwa hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai menjadi hubungan yang transaksional. Boleh sama-sama bilang transaksional. Artinya apa Bapak Saudara? Transaksional ini artinya adalah transaksi atau terjadinya sebuah pertukaran. Bapak Saudara, kemarin saya tuh melihat satu video wawancara podcaster dengan seorang public figure lah. Public figure ini memang belakangan ini dia itu tidak pernah ragu untuk membawa nama Tuhan. Maksudnya kayak dia bilang, saya mendengar suara Tuhan, saya melakukan sesuatu karena di dalam doa saya mendapatkan itu. Public figure ini dia tidak ragu-ragu untuk membawa nama Tuhan di dalam setiap video-video yang ada. Nah, podcaster ini Bapak Ibu Saudara, dia bertanya kepada public figure ini, Koko itu rohani itu dari dulu atau memang baru belakangan? Dan kenapa bisa jadi seorang yang rohani? Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, public figure ini bercerita gini. Saya dari kecil, saya dari dulu, dari muda, saya selalu ke gereja. Tapi ketika saya ke gereja, saya itu kenapa sih saya ke gereja? Dia bilang gini, saya ke gereja karena saya takut sakit. Saya ke gereja karena saya takut miskin. Saya ke gereja karena saya takut tidak berhasil di dalam pekerjaan saya. Dia bilang, saya ke gereja karena saya pengen kaya. Saya pengen karir saya sukses. Bapak Ibu Saudara, siapa setuju dengan saya? Itu yang namanya transaksional. Ketika kita datang ke gereja, Tuhan gue udah datang Tuhan, saya udah datang. Berkati saya dong. Sama ketika kita mau memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita transaksional dengan Tuhan. Tuhan hari ini saya udah kasih yang terbaik nih. Saya udah kasih yang menurut saya paling the best. Masa Tuhan gak berkati saya? Tuhan saya udah perpuluhan ya. Masa keluarga saya sakit? Bapak Ibu Saudara, mari stop pemikiran seperti ini. Mari kita grow up.
Mari kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih kita memberikan yang terbaik buat Tuhan? Boleh ditampilkan ayatnya. Bapak Ibu Saudara, karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, di dalam New King James Version dia bilang ini, we love him because he first loved us. Bapak Ibu Saudara, jadi bukan transaksional. Bukan karena kita ingin sesuatu dari Tuhan. Bukan karena, aduh Tuhan saya lagi susah, ini saya kasih persembahan. No, Bapak Ibu Saudara, bukan kayak gitu. Tapi kita memberikan persembahan karena kita tahu bahwa Tuhan terlebih dahulu sayang sama kita. Dari sebelum kita lahir, Tuhan udah sayang sama kita Bapak Ibu Saudara. Dan karena Tuhan begitu mengasihi kita juga mau mengasihi Tuhan. Amin. Jadi bukan lagi transaksional, bukan lagi karena kita pengen sesuatu, but pure love. Karena memang kita sayang sama Tuhan. Jadi sikap hati kita adalah, God, I love you. This is my best offering to you. I give it to you. Tuhan, saya cinta Tuhan. Ini persembahan terbaik saya. Saya serahkan pada Tuhan. Karena saya cinta Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan persembahan kita dan berikan yang terbaik. Sambil ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara boleh ditampilkan slide-slide-nya. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan di tempat ini secara cash ataupun kalau mau transfer. Kita ada nomor rekening di depan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, House of Prayer. House of Prayer setiap hari Selasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa ketika kita berdoa mungkin kondisi kita nggak langsung berubah. Tapi Tuhan mengubahkan apa yang di dalam hati kita, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo datang ke House of Prayer setiap Selasa jam 6 sore. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, ada ibadah Jumat Agung. Jumat Agung hari apa Bapak Ibu Saudara? Hari Jumat, betul ya. Tanggal 18 April ini jam 10 hari Jumat ada Jumat Agung di tempat ini. Dan hari Minggunya Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama untuk merayakan Paskah. Jadi pastikan kita datang Bapak Ibu Saudara. Mari bawa kerabat kita, saudara kita, mungkin keponakan kita, siapapun yang kita kenal. Mari bawa ke tempat ini. Untuk kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan merayakan Paskah. Yang mau katakan amin? Yang udah bilang amin dicatat ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke Bapak Ibu Saudara, yang kelima Bapak Ibu Saudara. Di sini dikatakan small habit, big impact, bring your tumbler Bapak Ibu Saudara. Selama ini kami selalu menyediakan gelas-gelas plastik atau kertas di depan sana. Bapak Ibu Saudara, sekarang kami menghimbau untuk kita semua membawa tumbler kita. Supaya apa? Kita mau belajar untuk mengurangi plastik Bapak Ibu Saudara. Kita bawa tumbler kita bisa isi di sana dan kita bisa ya menikmati sendiri minumannya. Jadi ayo kita kurangin pemakaian plastik. Yang keenam Bapak Ibu Saudara, buat anak ada paskahan khusus untuk sekolah minggu dan teens. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kami akan mengadakannya hari Sabtu 26 April di GBI Lembang. Nah Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftarkan anaknya, biaya pendaftarannya 35.000 dan bisa langsung didaftarkan ke nomor di depan atau langsung ke sekolah minggu juga boleh Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara daftarkan anak kita, keponakan kita, saudara kita, siapapun yang kita kenal. Biarlah mereka dari kecil sudah mengenal Tuhan. Amin. Oke, lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang ketujuh, ada open recruitment Bapak Ibu Saudara untuk pelayanan AV multimedia, soundman, lighting operator. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang berminat pada bidang-bidang ini, ingin melayani Tuhan, belum bisa nggak apa-apa. Dulu juga saya ingat Bapak Ibu Saudara, soundman kita di tempat ini, Bapak Hindra, itu saya yang bawa Bapak Ibu Saudara. Dulu juga dia belum bisa apa-apa, saya cuma bilang, Hin, kamu suka musik, ayo belajar ke soundman. Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa kalau belum bisa. Yang penting hati. Kalau hati kita pengen, Bapak Ibu Saudara nanti diajarin juga Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bisa langsung kontak ke Johannes. Dan ada juga rekrutmen untuk fotografer, videografer, dan editor. Lagi Bapak Ibu Saudara, kalau ini mungkin sebaiknya ada basicnya ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau yang bidang-bidang ini ya, fotografer, videografer, editor. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara punya hati, kepengen silakan langsung
daftar kepada Morris. Nomornya bisa dicatat Bapak Saudara. Oke, Bapak Saudara, yang terakhir kami ingin menyambut dengan sukacita siapa barangkali ada di tempat ini jemaat yang baru hadir bersama-sama dengan kami. Bapak Saudara yang baru hadir, saya hitung sampai 3 boleh mengangkat tangannya dan kita akan sambut dengan sukacita. 1, 2, 3. Adakah yang baru hadir di tempat ini? Kakak yang baru hadir di tempat ini, sepulangnya kalau misalnya ada waktu kita boleh ngobrol-ngobrol di Information Center di depan. Oke? Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan Bapak Saudara. Sebentar Bapak Saudara, kita akan dilayani oleh pastor kita, Pastor Fandi. Mari kita berikan sambutan yang paling meriah. Nah Bapak Ibu, ini saya bawa tumbler Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita biasakan kalau Bapak Ibu mau minum, boleh Bapak Ibu, gereja nanti akan menyediakan fasilitas dispenser Bapak Ibu tinggal isi. Nah Bapak Ibu ada sedikit tambahan bahwa ruangan sekolah minggu karena ada kerusakan outdoor AC di atas, jadi semua AC di upper hall di belakang sana dimatikan. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin nanti ada komplain dari anak-anak panas dan sebagainya, kami minta maaf sebelumnya karena memang ada beberapa outdoor yang rusak di atas. Kalau kita paksakan jalan takutnya konslet Bapak Ibu dan nanti merembet kemana-mana. Jadi dalam seminggu ini pasti akan diperbaiki supaya minggu depan bisa digunakan kembali. Baik Bapak Ibu, kita tundukkan kepala sebentar, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami bisa bersama-sama melayani menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau diingatkan atau belajar firman Tuhan, berbicaralah bagi kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi dasar hidup kami bertumbuh di dalamnya, kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, thank you, bisa turun gak apa-apa. Nah Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan apa yang bulan lalu saya sudah sampaikan tentang mengenal Tuhan. Nah Bapak Ibu, kenapa kita penting untuk mengenal Tuhan? Seperti yang saya sampaikan bahwa di masa-masa yang penuh kesulitan, di masa-masa penuh padang gurun seperti hari-hari ini Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu ternyata apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang Pak Niko di awal tahun 2025, bahwa tahun 2025 adalah tahun yang tidak bisa diprediksi, tahun yang penuh dengan tekanan, tahun yang penuh dengan hal-hal yang mungkin di luar harapan kita, atau dengan kata lain ada hal-hal yang kurang baik mungkin terjadi di dunia ini. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu, minggu lalu ada yang namanya tarif Trump, yaitu menggoncang dunia, saham-saham dunia hancur, mata uang dunia hancur termasuk di Indonesia Bapak Ibu. Dan mungkin kita ada beberapa nggak ngerti, beberapa nggak tahu. Ya Bapak Ibu, tapi saya hanya bisa kasih tahu sedikit. Kita di sini bukan seminar ekonomi ya Bapak Ibu, tetapi dampak daripada tarif Trump ini kalau tidak ditangani dengan baik, tanda kutip Bapak Ibu, bahwa kalau pemerintah kita tidak melakukan hal-hal yang cepat menanggulanginya, Bapak Ibu dalam 6 bulan ke depan itu minimal ada 1,2 juta pekerja yang akan di-PHK. Dan itu akan menyambung kemana-mana, akan menyambung ke keluarga-keluarga yang tidak punya pendapatan, akan nyambung ke kriminalitas, sosial, dan hukum akan menjadi kacau. Ya, kita berdoa supaya bangsa ini Tuhan jagai. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan beberapa hari ini ternyata itu di pause ya Bapak Ibu. Ternyata memang katanya ini hanya antara Amerika dengan Tiongkok. Tapi saya nggak ngerti juga Bapak Ibu ya di balik itu ada apa. Tetapi tetap ini menjadi doa kita sama-sama bahwa ternyata dunia sedang tidak baik Bapak Ibu. Ya kita berdoa, ada yang berkata dolar jangan sampai 17.000, tapi ini udah tembus 17.000 kemarin Bapak Ibu. Dan ada yang beberapa berkata jangan sampai 20.000. Ya kita berdoa semua menjadi lebih baik dan lebih baik. Pemerintah kita diberi kekuatan, hikmat untuk bisa menangani semua permasalahan ini dengan baik. Amin ya Bapak Ibu. Tetapi bagian kita adalah kita nggak bisa cuma sekedar mengeluh, kita nggak bisa cuma sekedar komentarin begini dan begitu. Sekarang kita ikut komentar juga nggak akan merubah apa-apa. Bener nggak Bapak Ibu? Karena kita nggak bisa ketemu Trump. Setuju ya Bapak Ibu? Kita nggak bisa ketemu presiden juga. Jadi daripada kita hanya sekedar mengeluh, kita
hanya sekedar harusnya dan harusnya. Bapak Ibu, mari kita perbaiki hidup kita, mari kita fokus dengan sesuatu yang memang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sampaikan bahwa mengenal Tuhan menjadi sangat penting karena apa? Di masa-masa gelap ini kita perlu kenal Tuhan kita. Sehingga kita menjadi yakin kemana kita mesti melangkah, kemana kita mesti berjalan, keputusan-keputusan apa yang mesti kita ambil. Abraham saya contohkan waktu Tuhan perintahkan ayo kamu ke timur. Bapak Ibu, waktu itu saya percaya Abraham pun melihat kegelapan karena belum ada peta pada masa itu. Belum ada Google Map, belum ada Waze, belum ada keterangan-keterangan ada apa di sana. Tapi Abraham tetap melangkah di umur yang sudah sangat tua, 75 tahun. Dia tetap melangkah ke timur Bapak Ibu. Dan kenapa dia berani mengambil keputusan seperti itu? Karena saya percaya dia mengenal suara Tuhannya, dia mengenal Tuhannya. Sehingga sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam kegelapan, dia tidak takut bahaya karena dia tahu Tuhan yang dia kenal menyertai dia. Kita akan menghadapi masa-masa yang mungkin akan gelap, akan membingungkan. Tetapi kalau kita yakin dan kita mengenal Tuhan kita, Bapak Ibu, Alkitab berkata dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang akan berjalan bersama kita. Ada ketakutan, kekhawatiran pasti, tetapi kalau kita mengenal Tuhan kita dengan baik, kita akan merasa yakin bahwa Tuhan akan menjaga setiap kita. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu ini menjadi perenungan saya beberapa waktu terakhir. Di sini dibilang gini, jangan kamu bermegah karena kamu punya hikmat, pinter mungkin Bapak Ibu. Wah, saya doktor, saya profesor. Kita merasa pinter dan kita merasa semua gampang, kita bisa bereskan. Kita bermegah karena kita merasa kuat. Wah, saya bisa ini, bisa itu, punya skill ini, punya skill itu. Oh, kita bermegah karena kekayaan. Oh, saya kaya, tenang aja. Bapak Ibu, hati-hati. Di masa-masa seperti ini jangan bermegah dengan kebijaksanaan kita, kekuatan kita, kekayaan kita. Tapi Alkitab dengan jelas berkata bahwa kalau kamu mau bermegah, bermegahlah akan hal ini. Yaitu kamu mengenal aku, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan itu menjadi dasar yang penting. Pengenalan akan Tuhan menjadi kekuatan kita. Jadi Bapak Ibu, mari beri ruang dalam diri kita untuk saya mau mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bahwa jangan menjadi udahlah nggak asal-asalan. Kita menjadi Kristen yang asal-asal. Kita Kristen yang datang ke gereja pulang, nggak mau tahu tentang kebenaran, nggak mau tahu tentang suara Tuhan, nggak mau tahu. Yang penting kita cuma menjadi Kristen yang seperti itu. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Karena akhirnya semua itu akan ada waktunya, pengujian itu datang dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengulas sedikit apa yang J.I. Packer katakan, ya Bapak Ibu, dalam bukunya Knowing God. Dia berkata begini, there's difference between knowing God and knowing about God. When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. Jadi Bapak Ibu, sebulan lalu saya berkata begini, orang yang mengenal Tuhan bukan yang mengetahui tentang Tuhan. Jadi ada perbedaan orang yang mengenal dengan orang yang hanya tahu. Kalau saya mau kembangkan Bapak Ibu, setan pun tahu Yesus adalah Tuhan. Jadi jangan sampai cuma sekedar kita tahu tapi mengenal. Yang mau mengenal katakan amin. Dan dikatakan waktu kita mengenal Tuhan, kita akan punya energi untuk Tuhan. Kita akan punya komitmen yang kita lakukan karena kita mengenal Tuhan. Pemberian yang kita lakukan karena kita mengenal Tuhan. Kita hidup kudus karena kita mengenal Tuhan. Bukan hanya karena saya memberi seperti tadi transaksional. Memberi supaya saya diberkati. Saya hidup kudus supaya saya gak masuk neraka. Itu transaksional dan kita bukan Kristen transaksional. Kita perlu mengerti bahwa karena pengenalan akan Tuhan membuat saya punya energi untuk melayani Tuhan. Karena saya mengenal Tuhan itu yang membuat saya punya kekuatan untuk saya tetap jaga hidup saya baik-baik. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengasihi Dia.
Pengenalan akan Tuhan membuat kita akhirnya berani berkorban untuk Tuhan. Bayar harga itu bukan kewajiban, bayar harga itu hanya akibat karena kita mengenal Tuhan. Waktu kita punya pengenalan akan Tuhan, cinta akan Tuhan, pengertian akan Tuhan, akhirnya mempunyai sebuah dorongan untuk kita bersaksi tentang Yesus. Ada banyak orang kenapa nggak mau bersaksi karena pada dasarnya mereka nggak tahu Tuhan. Jadi bagi mereka, nggak penting saya bersaksi tentang Yesus. Dan ada kepuasan di dalam Tuhan. Ya, saya hanya mengulang sedikit bahwa pada akhirnya apa yang dicari ke manusia? Kebahagiaan. Nah, bahagia itu pada akhirnya ada di dalam Tuhan. Kepuasan itu di dalam Tuhan. Kita cari uang untuk supaya kita puas. Kita gonta-ganti pasangan, maaf Bapak Ibu Saudara, hanya supaya kita puas. Tapi Bapak Ibu Saudara, kepuasan sesungguhnya ada di dalam Kristus. Waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada kepuasan yang Alkitab katakan yang itu melebihi segala sesuatunya. Oleh karena itu mari kita belajar menjadi orang-orang yang mau memberi ruang dalam diri kita untuk mengenal Tuhan. Yang mau katakan amin. Bapak Ibu, ada sebuah data yang saya temukan beberapa waktu terakhir bahwa Indonesia ternyata 97% menurut research itu adalah orang yang religius. Mengaku religius Bapak Ibu. Nomor 3 ya, 95% maaf. Indonesia, jadi dari seluruh penduduk Indonesia di research 95% mengaku orang yang religius. Ini termasuk orang Kristen, ini semua agama Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan khusus Kristen, tapi saya konteks kita Kristen. Jadi 95% itu orang yang religius. Jadi kalau ditanya percaya Tuhan gak? Oh percaya Tuhan gak? Percaya. Jadi dari 100 orang Indonesia 9,5 aneh ya saudara ya. Benar, dari 100 orang Indonesia 95 orang mengaku percaya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang menarik, dan ada data berikutnya yang menyebutkan ada seorang doktor dari sebuah universitas, dia menulis sebuah tulisan yang berkata religius tapi gemar korupsi. Ada apa? Nah jadi Bapak Ibu Saudara 95% orang Indonesia mengaku religius tapi tetap korupsi. 95% orang mengaku Kristen, ini saya ngomong Kristen ya Bapak Ibu ya, saya nggak ngomong kepercayaan lain. Mengaku Kristen percaya Yesus tapi masih melakukan dosa. Hidup di dalam kedagingan, nggak peduli kebenaran. Nah ternyata di dalam tulisan ini Bapak Ibu, saya ingin mengambil satu bagian saja. Di situ dikatakan begini, religiusitas simbolik itu terlihat dari identitas tampilan yang ditunjukkan. Mulai dari jenis pakaian, ritual agama yang rutin dilakukan di ruang publik, bahasa yang digunakan hingga gerak-gerik mereka dalam menjalani hidup sehari-hari. Jadi Bapak Ibu ternyata ada orang-orang yang disebut religiusitas simbolik. Kelihatan dari apanya? Pakai kalung salib. Kelihatan dari apanya? Sehari-hari kalau kaget, puji Tuhan, haleluya. Kalau latah, aduh haleluya. Kristen mungkin bawa Alkitab. Di handphone ada Alkitab, setiap kita mungkin punya Alkitab. Tapi hanya simbol, saya orang Kristen. Dan penelitian ini menyatakan begini, sementara religiusitas substansial, yang esensi, yang berpokok pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, integritas pribadi justru seringkali tidak muncul dalam perilaku dan aktivitas masyarakat. Nah Bapak Ibu Saudara, ini realita yang kita hadapi. Saya sampaikan ini ke pemimpin-pemimpin gereja, GBI Bapak Ibu. Kalau diskusi-diskusi antar pendeta, saya bilang ini realita. Jangan sampai gereja cuma sekedar kumpul-kumpul. Jangan sampai gereja hanya, wah gereja kita besar ya, gereja kita bagus ya, gereja kita punya LED, gereja kita punya lighting, gereja kita banyak ya orangnya. Tapi kita nggak pernah menyampaikan esensi daripada kekristenan. Kita nggak pernah membawa jemaat untuk menjadi murid, untuk menghidupi kebenaran. Datang hanya untuk simbolik. Saya orang Kristen harus ke gereja. Itu sebabnya banyak orang Kristen mengaku Kristen, hidupnya jauh dari Kristen. Sehingga Packer menyebut lagi Bapak Ibu Saudara, you can know a lot about God
and godliness and still not know God. Kita tahu hidup baik, kita tahu tentang Yesus banyak hal, tapi tetap kita nggak mengenal Tuhan. Nah itu sebabnya menurut saya ini menjadi sebuah tema penting Bapak Ibu di dalam journey of faith kita. Perjalanan iman kita bahwa pengenalan akan Tuhan itu harus terjadi dalam hidup pribadi lepas pribadi kita. Bagi saya, kepentingan saya dan tujuan saya adalah Bapak Ibu bisa mengenal Tuhan. Bertumbuh di dalamnya. Sehingga pengenalan Tuhan yang Bapak Ibu alami itu membawa Bapak Ibu berbuah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saya ingin mendorong Bapak Ibu, ayo berikan ruang untuk pengenalan akan Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, dunia ini selalu dari awal manusia, mungkin ya Bapak, kejatuhan manusia. Manusia ini tahu ada sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Itu sebabnya muncul begitu banyak kepercayaan dan agama. Yang pada dasarnya mereka itu mencari sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Itu sebabnya di masa-masa lalu Bapak Ibu orang menyembah patung. Karena menurut mereka bayangan daripada patung itu adalah gambaran daripada Allah. Mereka menyembah gunung karena mereka waktu zaman-zaman dulu melihat gunung itu bisa meledak ya Bapak Ibu, meletus dan mereka melihat wah gunung luar biasa menakutkan. Berarti ada Tuhan di situ. Mereka melihat laut, gelombang lautan yang besar, akhirnya mereka menyembah laut. Mereka menyembah pohon besar, manusia berusaha mencari Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu, hampir semua agama di dunia tujuannya adalah membuat standar-standar, aturan-aturan untuk ketemu Tuhan. Untuk mengenal Tuhan. Mereka mencoba mengerti, bahkan ada yang semedi sampai, saya juga gak tahu benar atau enggak ya Bapak Ibu. Sampai ada yang katanya bertahun-tahun tapi gak mati. Ya mungkin ada juga Bapak Ibu, saya gak tahu benar atau enggak. Tapi ada sampai bertahun-tahun gak mati loh Bapak Ibu. Semedi, mereka itu benar-benar bayar harga untuk mencari yang namanya sesuatu yang ilahi. Mereka bayar harga, bahkan di dalam kepercayaan kuno Bapak Ibu, membakar bayi atau mempersembahkan bayi itu bagian daripada pengenalan akan Tuhan. Dengan mereka korbankan bayi, mereka berharap Tuhan itu menunjukkan dirinya. Mereka bisa melihat Tuhan, bisa melihat sesuatu yang baik. Sehingga akhirnya sampai hari ini masih, apalagi Indonesia yang masih sangat mistisism Bapak Ibu. Mistisism itu mistis gitu ya Bapak Ibu. Ada gempa, isukana ayah sesajen. Itu realita yang kita hadapi hari ini. Ya gak bisa disalahkan, itu bagian dari sebuah rasa penasaran tentang sesuatu yang ilahi. Tapi Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang menarik bagi saya adalah begini. Kita mau memberi ruang bagi pengenalan akan Tuhan. Yang mau memberi ruang katakan amin. Pertanyaannya adalah, atau bagaimana Bapak Ibu Saudara, kalau kita yang mencari, percayalah kita tidak akan pernah menemukan. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan yang berinisiatif terlebih dahulu. Kekristenan itu bukan agama sebenarnya. Kekristenan itu adalah bagian daripada Allah mewahyukan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia yang berinisiatif terlebih dahulu untuk dikenal. Sehingga seseorang berkata begini, many people know about God, but do they truly know Him personally? Banyak orang merasa tahu Tuhan. Oh Tuhan itu ini, Tuhan itu, Tuhan itu begini dan begitu. Oh Tuhan ini A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z Bapak Ibu. Oh Tuhan itu akhirnya banyak kitab-kitab suci dan sebagainya. Banyak orang mengaku kenal Tuhan, tahu Tuhan. Tapi pertanyaan besarnya apakah mereka mengenal secara personal. Tetapi Bapak Ibu, Jesus came so we could know God. Not as a distant deity, but as a father. Kita akhirnya karena Yesus kita mengerti tentang Tuhan. Kita tahu sedikit tentang Tuhan. Oleh karena itu mari beri ruang bahwa karena Yesus hadir dan minggu depan kita akan rayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Karena kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah tanda bahwa Tuhan yang terlebih dahulu berinisiatif untuk bisa dikenal oleh kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kekristenan adalah bicara tentang Yesus, Tuhan yang hadir atas kita.
Bukan kita yang mencari-cari. Kalau kita mencari-cari nggak akan pernah ketemu. Sehingga kalau saya boleh simpulkan adalah gini, mengenal hanya melalui Yesus. Yesus adalah sumber pewahyuan. Ayatnya saya nggak baca semua Bapak Ibu ya. Karena kalau baca semua waktunya nggak cukup. Yesus adalah sumber semua pewahyuan. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya firman dan firman itu ada bersama kita. Artinya sumber pewahyuan itu melalui Yesus. Karena Yesus kita bisa mengenal Tuhan. Karena Yesus hari ini kita bisa berjalan mengenal Tuhan. Yesus satu-satunya jalan menuju Bapa. Yohanes 14 ayat ke-6. Hanya kekristenan di mana Allah datang kepada kita, bukan kita kepada Allah. Nah jadi Bapak Ibu sampai sini saya berharap Bapak Ibu ayo beri ruang untuk saya mau mengenal Tuhan. Dan kita bersyukur bukan karena kita yang harus berusaha sedemikian rupa dengan pengorbanan. Bapak Ibu harus kasih darah atau kasih binatang atau kasih apa. Kita hanya perlu kasih ruang untuk Yesus ada dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya ingin masuk lebih dalam sedikit. Kalau kita bicara mengenal Bapak Ibu, maka salah satu bagian pertama dari pengenalan, kita tahu nih ada melalui Yesus. Tapi namanya pengenalan kita perlu tahu nama orang yang kita mau kenal. Setuju ya Bapak Ibu? Nah saya ini hanya pendahuluan Bapak Ibu. Mungkin next kita akan bicara lebih dalam beberapa poin. Tetapi saya hanya ingin kasih tahu di dalam perjanjian lama khususnya bahwa kita mengenal Tuhan itu dengan kata aku adalah aku. Mungkin Matthew bisa bantuin saya. Aku adalah aku. Nah di dalam tulisan Ibrani, aku adalah aku ini Bapak Ibu itu ditulis dengan kata YHWH. Kenapa kata YHWH? Di F. Kenapa kata YHWH? Karena itu kata-kata yang kudus. Sehingga orang Yahudi pada orang Israel pada tulisan ini dibuat, mereka nggak mau nyebut nama Tuhan. Karena bagi mereka aku itu adalah sesuatu yang sangat kudus. Sehingga mereka membuat konsonan yang nggak bisa dibaca, YHWH. Orang Indonesia aja jadi Yahweh. Nggak ada di sananya Bapak Ibu. Intinya nggak bisa dibaca. YHWH itu nggak boleh dibaca. Dan itulah nama Tuhan di perjanjian lama sebenarnya. Dia menunjukkan dirinya sebagai YHWH. Sesuatu yang nggak bisa dibaca oleh manusia. Tetapi akhirnya orang Israel di awal mengganti nama YHWH itu dengan panggilan-panggilan yang lain. Yang pertama adalah Elohim, Tuhan yang perkasa. Adonai, sebutan Tuhan yang bernuansa Bapa. Bicara tentang kedekatan, Adonai. Dan akhirnya kata YHWH itu diambil kata Jehovah atau Yehova. Alih bahasa dari YHWH yang artinya adalah Tuhan. Nah di perjanjian lama Bapak Ibu ada nama-nama Tuhan. Nah kenapa saya ingin kita belajar nama-nama Tuhan? Karena Bapak Ibu Saudara nama-nama Tuhan ini gak muncul dan Tuhan gak ngomong gini. Ini ya nama saya ini. Tapi semua muncul karena pengalaman. Karena kejadian demi kejadian. Oleh karena itu saya berdoa waktu kita nanti belajar satu persatu. Saya belajar bahwa ini semua bukan menjadi cuma pengetahuan. Tapi saya berdoa di masa-masa sulit ini. Benar bahwa dia Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dia benar Tuhan yang akhirnya berperkara dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan kata orang, bukan kata si A, si B, si C, tapi kita mengalami Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi pengenalan kita adalah pengenalan yang personal. Di dalam Alkitab perjanjian baru lama Bapak Ibu, Tuhan dikenal sebagai El Shaddai. Apa El Shaddai? El Shaddai adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang perkasa. Bapak Ibu hari-hari ini saya hanya berharap bahwa benar bahwa Tuhan El Shaddai, Allah yang kita kenal sebagai El Shaddai juga ada dalam kehidupan kita. Kekuatan yang hadir dalam kehidupan kita. Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupi.
Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan Jehovah Jireh ini bukan mencukupi. Jadi kata Jehovah Jireh muncul Bapak Ibu ketika Abraham itu ditanya sama Ishak. Waktu Ishak mau dipersembahkan, Abraham ditanya, Ishak tanya begini, Pak, kalau bahasa sekarang, mana dombanya? Kita tahu Ishak itu mau dikorbankan Bapak Ibu. Tapi karena iman, Abraham mengerti gini, Dia Allah yang akan menyediakan. Apakah sudah ada dombanya? Belum. Sudah ada barangnya? Belum. Dan bisa jadi memang Ishak yang akan dikorbankan. Dan Alkitab menceritakan Ishak akhirnya dibawa ke atas gunung Moria. Dia ditaruh di atas batu. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Abraham sudah mengangkat tangannya. Ketika dia akan menusuk atau menyembelih daripada Ishak. Disitulah tangan Tuhan memegang tangan Abraham. Dan disitulah Jehovah Jireh terjadi. Penyediaan Tuhan terjadi. Maksudnya apa? Bapak Ibu, dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu atau Tuhan izinkan kita ada dalam krisis yang luar biasa. Krisis yang rasanya peso udah di sini Bapak Ibu. Tapi Jehovah Jireh memberikan sebuah pengertian bahwa sekalipun pesonya udah naik deket, Dia Allah yang menyediakan. Mungkin hari ini kita ada di dalam krisis. Kita bilang gini, rasanya mati sebentar lagi. Gak mungkin ada pertolongan Tuhan. Tapi saya berdoa bahwa pewahyuan Jehovah Jireh bukan terjadi pada zaman Abraham, tapi terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bahwa sekalipun di tengah krisis, rasanya udah gak mungkin ada pertolongan. Tapi di saat krisis itulah Jehovah Jireh akan dinyatakan. Mari hari-hari ini kita alami apa yang namanya El Shaddai, apa yang namanya Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, bicara tentang Alkitab. Saya nggak baca ya Bapak Ibu, tapi bicara tentang Musa berkata bahwa orang yang bergantung sama Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, maka Tuhan akan melenyapkan semua penyakit yang dialami oleh bangsa Mesir keluar dari orang-orang Israel. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan adalah penyembuh. Saya percaya Tuhan tidak berikhtiar untuk memberikan penyakit atas kita. Kalau ada sakit penyakit, saya percaya bahwa itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ya untuk kita belajar sesuatu. Ada orang-orang berkata begini, tapi orang ini sudah didoakan gak sembuh, meninggal juga. Bapak Ibu, saya kesaksian sedikit kemarin saya datang ke orang meninggal Bapak Ibu. Dan waktu saya datang hadir Bapak Ibu, dibilang begini bahwa padahal beberapa hari yang lalu ada hamba Tuhan datang dan berkata begini, kamu akan sembuh total. Bapak Ibu, bayangan kita sembuh total, sembuh ya, benar gak Bapak Ibu? Wah, penyakitnya, kankernya hilang. Tapi Bapak Ibu, beberapa hari kemudian orang ini meninggal. Tapi keluarganya cukup menarik, dia bersaksi gini, Pak, tapi kami bersyukur Tuhan benar-benar menjawab. Maksudnya benar-benar orang yang kami kasih benar-benar sembuh total sekarang. Dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Ada kesedihan iya, tapi mereka akhirnya melihat sebuah perjalanan iman. Bahwa Jehovah Rafa bukan hanya bicara tentang kesembuhan secara fisik, tapi kita tahu Dia Allah yang memberikan jaminan atas kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari alami yang namanya Jehovah Rafa dalam kehidupan kita. Jireh, El Shaddai. Ini semua terjadi dari pengalaman Musa, pengalaman Abraham, bukan hanya sekedar teori. Jehovah Nisi, Dia panji dalam peperangan, dalam pergumulan hidup, akhirnya kita menang. Orang-orang yang sedang bergumul di dalam tesis, bergumul dalam krisis ekonomi, bergumul dalam banyak hal, kita rasanya aduh susah banget. Tapi kita pada akhirnya kita melihat ada kemenangan. Dan saya percaya itulah yang disebut dengan Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Di sini yang diperlukan adalah pengenalan Bapak Ibu. Mau gak kita kenal sedikit tentang Tuhan dan mengalami semua ini dalam kehidupan kita. Jehovah Shalom. Waktu Gideon mengalami kemenangan, dia berkata keselamatan datang daripada Tuhan. Shalom itu damai sejahtera yang artinya adalah keselamatan dari Tuhan datang kepada kita. Jadi kata shalom itu bukan kebiasaan orang Kristen Bapak Ibu ya. Shalom itu adalah
keselamatan dari Tuhan turun atas kamu. Jehovah Ra atau Ra'ah dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan sebagai gembala, kita tahu bahwa kita tidak akan kekurangan. Sekalipun secara manusia kita kayaknya kekurangan. Tapi seringkali kita membandingkan dengan teori manusia yang namanya kurang waktu depositonya nggak ada, itu kurang. Tapi dari sisi Tuhan, apa sih yang namanya tidak kekurangan waktu kita masih bisa makan, kita masih bisa melihat Tuhan menyertai kita hari demi hari. Itulah penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia akan membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia akan membimbingku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Kita nggak akan stres-stresan Bapak Ibu, walaupun juga seringkali stres ya. Nggak akan stres karena Dia gembala kita. Ia akan menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kita salah, kita akan dituntun, ayo balik jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya karena Tuhan besertaku. Makanya tugas seorang gembala itu bukan memberikan solusi untuk semua masalah jemaat. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke saya jangan cari solusi ya Bapak Ibu. Alkitab berkata tugas gembala adalah sekalipun dalam lembah kekelaman menyertai. Saya hanya mendampingi Bapak Ibu. Jadi jangan tuntut solusi dari saya. Oh pendeta gak punya solusi, doa terus doa. Ya memang bagian saya bukan solusi. Bagian saya mendampingi Bapak Ibu di dalam lembah kekelaman sekalipun. Sampai Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa tongkat dan gada Tuhan memimpin Bapak Ibu Saudara. Sampai dikatakan engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Sampai kemenangan Bapak Ibu Saudara alami. Bagian saya, bagian tim pastoral mendampingi Bapak Ibu Saudara. Memberikan program-program. Apa yang menurut kami bisa membantu Bapak Ibu Saudara menghadapi kehidupan yang penuh dengan lembah kekelaman ini. Itu sebabnya gereja bikin program bukan asal program Bapak Ibu sebenarnya. Kita berharap dari semua yang kita lakukan itu adalah pendampingan yang kita bisa lakukan sebagai gembala. Merepresentasikan Tuhan mungkin Bapak Ibu. Artinya tugas saya gembala adalah mendampingi Bapak Ibu di dalam lembah kekelaman. Sampai kemenangan dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Kita perlu belajar bahwa apa sih gembala itu seperti apa. Bapak Ibu kalau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu akan melihat bahwa iya di dalam lembah kekelaman sekalipun saya nggak takut karena Tuhan berserta denganku. Itu yang membuat saya pernah ngomong ya Bapak Ibu di tempat ini. Kalaupun mungkin suatu hari amit-amit apa yang saya yakini salah. Ceritanya saya masuk neraka misalnya Bapak Ibu. Tapi selama saya punya Tuhan. Selama saya punya Yesus saya tahu Dia gembala saya. Sekalipun di dalam lembah kekelaman, sekalipun tanda kutip neraka. Saya tahu neraka akan menjadi surga. Karena ada Yesus bersama dengan saya. Pernyataan ini bukan sebuah statement atau sebuah hasil sekedar sebuah pernyataan Bapak Ibu. Tapi dari hasil pengalaman bahwa Dia gembala yang baik. Saya mengalami begitu banyak dinamika kehidupan. Pernah susah, pernah kurang, pernah sakit keras, COVID, pernah hampir lewat. Bapak Ibu satu hal yang saya lihat. Waktu saya berdoa Tuhan sembuhkan saya. Saya masih ingat waktu saya di Hasan Sadikin Bapak Ibu. Saya gak batuk loh. Hanya demam sedikit awalnya. Demam saya merasa saya sehat lah begitu. Nah dites kan Bapak Ibu. Jadi dokter bilang nanti besok keluar hasil tesnya. Kalau yang negatif berarti pulang. Bapak Ibu saya yakin saya pulang. Besok hasil tesnya di sebelah saya Pak Kok Kyong ya, gembala UIC. Batuk terus Bapak Ibu, gak berhenti-berhenti. Tidur juga batuk. Pokoknya riweh lah Bapak Ibu. Nah, jadi datanglah hasilnya. Waktu hasilnya datang, Bapak Ibu yang pertama didatangin Kok Kyong. Terus bilang gini, Bapak boleh pulang. Saya yakin sebentar ke ranjang saya. Dilewat Bapak Ibu ke sebelah saya. Ibu boleh pulang. Terus saya tanya, dok saya enggak Pak, Bapak positif. Aduh ya. Bapak Ibu menghadapi hari-hari yang saya
saya kesal di situ. Saya kesal waktu Kok Kyong Kyong ngomong gini, Fanti helanya, aduh kesal pisan Bapak Ibu. Saya bilang gini, aduh dia kan batuk Tuhan, saya nggak batuk gitu kan. Aduh saya sampai, kenapa saya nggak sembuh? Kenapa saya dilewat gitu loh. Akhirnya malah saya dibawa ruang lebih kritis Bapak Ibu. Pak, Bapak pindah ruang ya Pak. Kenapa dok? Ya Bapak ininya putihnya lebih ini Bapak pindah. Aduh saya bilang, aduh Tuhan ini teh kenapa? Malah dikasih oksigen, bla 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 bla. Bapak Ibu, tapi satu hal waktu saya selesai, saya tahu satu hal yang saya tahu. Bahwa sekalipun saya di lembah kekelaman, Tuhan berserta dengan saya. Tuhan gak selalu kasih mujizat. Tuhan gak selalu, wah sembuh, wah hutang selesai, wah masalah selesai. Enggak Bapak Ibu. Tapi saya tahu perjalanan puluhan tahun bersama Tuhan, satu hal yang saya yakini sampai hari ini. Karena saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dia gembala yang baik. Sekalipun dalam lembah kekelaman, saya tahu waktu orang lain, ya waktu itu orang gak ada yang bisa perhatiin Bapak Ibu. Semua orang takut karena gereja kita yang kena COVID kan. Gembala kita meninggal lagi. Siapa yang mau merhatiin? Gak ada. Tapi saya menyadari satu hal. Saya bisa keluar dari rumah sakit. Bisa berdiri hari ini depan Bapak Ibu. Bukan karena saya kuat. Bukan karena saya hebat. Tapi saya tahu sekalipun dalam lembah kekelaman. Dia gembala yang selalu menyertai saya. Bapak Ibu. Inilah yang harus kita alami. Pengenalan akan Tuhan itu bukan teori. Tapi personal. Pengalaman personal untuk kita. Nah masalahnya kita suka gak mau kasih ruang untuk mengenal Tuhan. Cuek. Bahkan ada yang berkata, masa sih Tuhan mengasihi saya? Nah itu nanti Jumat dibahas ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir Jehovah sama. Yeskiel 48 ayat 35 berkata bahwa Tuhan hadir. Bapak Ibu, kenapa kita menekankan hadirat Tuhan? Karena Alkitab berkata waktu di dalam Yeskiel ketika bait Allah itu sudah diperbaharui. Siapa yang percaya bait Allah hari ini adalah hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya nggak bahas ya Bapak Ibu, tapi Yeskiel 42 sampai Yeskiel 48 itu bicara tentang pembenahan daripada bait Allah. Bait Allah yang sudah rusak, bait Allah yang sudah dinistakan, bait Allah yang sudah dinajiskan oleh zaman Nebukadnezar. Ya Bapak Ibu, waktu zaman Nebukadnezar bait Allah itu diruntuhkan. Bahkan kitab Daniel berkata bahwa tentara-tentara muncul untuk menghancurkan korban sehari-hari. Menghancurkan yang namanya doa pujian penyembahan. Bahkan di dalam sejarah dicatat bahwa Nebukadnezar dengan sengaja menaruh daging babi di dalam bait Allah. Sebagai penghinaan atas bait Allah. Bagi orang Yahudi saat itu penghinaan luar biasa. Sampai bisa ada babi masuk, maaf bukan babi lewat, Bapak Ibu, babi mati. Babi ditaruh dan dipanggang di ukupan. Itu sebuah penghinaan. Tapi Yeskiel mendapatkan sebuah penglihatan bait Allah di masa depan. Dia lihat semua diperbaiki. Bilik-bilik diperbaiki, mesbah diperbaiki, ukupan diperbaiki. Dan pada akhir daripada pembenahan bait Allah dikatakan Tuhan hadir. Seru banyak kita pengen mengalami Yehovah sama dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Perbaiki bait Allah ini Bapak Ibu. Jangan diem. Jangan cuman, saya mah begini. Bapak Ibu itu yang seringkali membuat kita gak pernah mengalami terobosan. Karena kita gak ada inisiatif. Kita hanya, udahlah saya mah begini dari dulu sekarang dan selamanya begini. Bapak Ibu kalau kita mau hidup berubah, perubahan itu perlu ambil satu langkah perubahan. Ayo perbaiki bait Allah ini. Waktu kita perbaiki sedikit aja percayalah hadirat Tuhan itu akan turun dalam kehidupan kita. Banyak orang gak mau sehingga udahlah gak perlu, udahlah gak penting. Udahlah terlalu rohani. Tapi yuk coba perbaiki sedikit aja. Perbaiki cara waktu berdoa kita. Perbaiki komitmen kita. Perbaiki baca Alkitab kita. Perbaiki hati kita. Perbaiki cara hidup kita. Perbaiki sikap hidup kita. Perbaiki cara berpikir kita. Bangun nilai-nilai kebenaran dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu satu langkah saja akan mengubah banyak hal dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata mendekatlah kepada Tuhan. Dia mendekat kepada kita. Dia bukan Allah yang memaksa. Dia Allah yang menunggu respon kita.
Saya cukup terharu dengan cerita Jack Ma, Bapak Ibu. Jack Ma ini disebut pengusaha di China ya Bapak Ibu. Bahkan dikatakan dia itu anggota Partai Komunis. Dia beragama nggak beragama saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu dari ceritanya saya melihat bahwa kenapa Alibaba menjadi perusahaan yang cukup besar sampai hari ini. Dan ternyata salah satu kekuatannya di samping dia punya visi yang besar untuk perusahaannya. Bapak Ibu dia itu orang yang memanusiakan manusia. Bahkan dia bilang bahwa ada satu yang menarik buat saya. Ada satu aturan di perusahaannya. Seseorang itu boleh keluar dari perusahaannya 2 kali dan boleh kembali ketiga kali. Wah, saya bilang, kenapa? Jadi kalau saya misal kerja di Alibaba, saya kerja, terus saya bilang, perusahaan itu mau tarik saya keluar, oke keluar. Tapi mungkin saya nggak betah, dan saya bilang ini, boleh nggak saya balik? Boleh. Terus dengan kurang ajarnya balik lagi, keluar lagi. Oh di situ perusahaan itu saya mau coba lagi, ternyata lebih menarik, keluar lagi. Saya masih boleh untuk kedua kali kembali, sampai 3 kali saya kembali. Kenapa saya cerita Jack Ma ya? Apa sambungannya ya Bapak Ibu? Ya. Intinya bahwa manusia aja bisa memberikan kesempatan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita lebih baik, dan lebih baik. Yang penting adalah respon kita. Saya berdoa gereja ini menjadi gereja yang mengenal Tuhan. Dan menjadi gereja yang bertumbuh. Gereja yang selalu mau memperbaiki dirinya. Kita bisa gagal, bisa jatuh, tapi kita terus memperbaiki dirinya dan percayalah kalau manusia aja memberikan kesempatan berkali-kali, Tuhan gak pernah berhenti untuk memberikan kesempatan bagi kita. Ayo kenal Tuhan, ayo dorong diri kita, ayo responi Tuhan. Dia gak pernah maksa Bapak Ibu, tapi kita yang perlu belajar, memberikan ruang sedikit untuk mengenal Tuhan. Yang mau katakan amin. Terakhir Bapak Ibu, saya hanya baca aja ya. Terus apa yang harus kita bangun Bapak Ibu? Kita perlu belajar pengenalan akan Tuhan ini, pengalaman penting. Tetapi kita perlu juga belajar pengalaman itu akan terjadi waktu kita kuat di dalam pembacaan firman Tuhan, scripture. Di sini kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Prayer, doa, ini adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan. Ketaatan, sikap-sikap yang berubah. Kita sedang belajar jalan-jalannya, percaya jalan-jalannya. Taat itu bukan karena demi berkat, taat bukan karena demi diberkati Tuhan, gak masuk neraka. Taat karena kita percaya jalan-jalannya Bapak Ibu. Kenapa kita dibilang gak boleh berzina, mencuri dan sebagainya. Waktu kita lakukan itu kita taat, kita sedang belajar taat, kita sedang belajar percaya sama jalan-jalannya. Setuju Bapak Ibu? Worship. Ini bicara tentang hidup yang menghormati Tuhan. Penyembahan bukan cuma gaya gereja GBI Bapak Ibu. Penyembahan adalah bagian dari sebuah penghormatan kita akan Tuhan. Holy Spirit adalah penuntun kita menuju kebenaran. Saya berdoa setiap kita bisa mengalami kebenaran demi kebenaran. Mengalami Tuhan. Bukan hanya apa yang kita dengar, tapi sungguh El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Sama, semua terjadi dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita sebentar akan masuk perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu bisa angkat tangan Bapak Ibu Saudara.
Baik Bapak Ibu Saudara, kalau sudah mari kita pejamkan mata kita beberapa saat. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami belajar sesuatu hari ini. Bahwa kami mau mengenal Tuhan, kami gak mau hanya menjadi orang-orang yang dianggap religius. Karena kami hanya datang ke gereja tapi kami gak kenal Tuhan. Kami mau belajar mengenal Tuhan. Dan pada kesempatan ini kesempatan yang baik Tuhan. Kami akan masuk di dalam perjamuan kudus di mana firman-Mu berkata perjamuan kudus ini adalah tempat di mana kami mengingat kematian Kristus. Perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan, kebaikan-Mu dinyatakan atas setiap kami. Setiap kami mengalami kasih Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu Tuhan, mari sebelum kami masuk perjamuan kudus, biar kasih-Mu melawat kami. Biar kasih-Mu hadir bagi kami. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu menjamah kami. Haleluya. Hadirlah bagi kami. Jesus, Jesus. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, mari katakan karya dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Oh, Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi angkat kedua tangan kita bersama-sama. Sebab firman Tuhan berkata, kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mari saat ini terima kekuatan yang baru, terima kuasa yang baru, terima kepenuhan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Terima kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Engkau Allah yang baik bagi kami, Allah yang luar biasa bagi kami. Dan kami tahu bahwa kami telah menerima berkat-Mu. Kami dengan iman terima semua berkat daripadamu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum Bapak Ibu Saudara pulang bisa lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Minimal 5 orang lagi Bapak Ibu. Gak usah disalami. Katakan wow, saya mau mengenal Tuhan lebih baik lagi. Haleluya. Sebelum kita pulang satu lagu praise Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Oh bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatan. Mari dengan sukacitamu saudara. Dan di dalam-Mu, bendera perlindunganku. Mari menari. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bapak saudara, saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita. Boleh angkat tangannya? Tuhan Yesus baik buat kita, amin. Dia berkorban juga bagi kita, amin. Mari yang bersukacita angkat tangan sekali lagi. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Yang mau katakan amin, katakan bersuka. Oh bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku. Sing it louder. Oh aman di dalam-Mu, bendera perlindunganku. Mari menari. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh 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 oh, bersuka dalam-Mu. Come on. Yesus kau kekuatanku. Kami aman, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacita. Mulialah, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, oh. Yesus, Kaulah sukacita kami. Yeah. Sukacitaku. Come on, kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.
Angkat kedua tangan kita Bapak Ibu dan terimalah segala berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Berkat penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday Church, God bless you. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku. Terima kasih.